Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah beberapa bulan adanya isu tentang merenggangnya hubungan keluarga antara Ririn Dwi Ariyanti, hubungan pernikahan antara Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi, mencuatnya isu akan terjadi perceraian antara Ijong atau Jonathan Frizzy dan istrinya Dena Devanka. Nah, ini terus kemudian menjadi semakin rumit lagi, dan terakhir ini IG story atau satu pernyataan dari Benny Simanjuntak, yang ini adalah dianggap opungnya dari si Jonathan Frizzy, masih di marga yang sama, dan ternyata memang akan terjadi sebuah perceraian yang disebabkan karena satu sih kecemburuan, kedua adalah permasalahan keyakinan. Nah, saya nggak mau bahas di situ, tetapi terus kemudian orang-orang ini bertanya, apakah betul ada hubungan antara Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy? Si opung Benny ini sudah menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada. Dan apakah ini memang benar atau tidak, tapi saya penasaran untuk mengambil kartu. Apakah mereka berdua ini berjodoh atau enggak? Nah, kalau kalian mau tahu prosesnya Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi, silahkan cari. Prosesnya si Dena Devanka dan Ijong atau Jonathan Frizzy, silahkan cari, itu ada banyak di mana-mana. Dan komentar dari Benny Simanjuntak ini juga ada, dan saya akan melihat sesuatu yang berbeda. Apakah mereka akan jodoh? Kalaupun ternyata cerai terus mereka akan bersama. Nah, kita langsung akan lihat melalui kartu saya ini, oke? Kalau saya lihat ini masih jauh panggang dari asap. Jadi kalau ditanya apakah mereka ini berjodoh di kehidupan nyata, karena kalau di TV mereka berjodoh, saya bilang sih kayaknya enggak. Jadi mereka ini enggak berjodoh, masih jauh, banyak hal yang harus disatukan, dan ini masih baby step untuk menuju ke sana jika memang ini ada hubungan. Dan jika pun nanti ini mereka akan berhubungan, kita nanti akan lihat menggunakan kartu. Tapi kalau kartu ini yang keluar, saya pikir sini masih jauh dari mereka berdua ini akan bisa ketemu. Kalau kemungkinan semua orang ada, tetapi kalau berjodoh ini masih jauh, dan saya pikir sih kayaknya ini jauh dari berjodoh. Dan kalau kita lihat lagi di sini, ada banyak yang harus di work out, ada banyak perbedaan yang harus banyak hal yang harus dikerjakan di sini. Pertama, masalah adat, kedua masalah agama. Seperti kita ketahui bahwa Ijong pun dengan Dena ini pun bermasalah, padahal Dena sudah berjanji untuk akan mengikuti keyakinan Ijong yang beragama Kristen ini tadi. Tapi ternyata hal tersebut juga dianggap dimain-mainkan oleh si opung Benny ini tadi. Nah, ini adalah satu hal yang juga pasti akan terjadi lagi jika ternyata akan memiliki hubungan dengan Ririn Dwi Ariyanti yang notabene juga Muslim. Apalagi Ririn Dwi Ariyanti yang kita ketahui, Ririn aja nikah dengan Aldi, anaknya ini namanya Siti. Jadi saya pikir sih ini akan jadi satu hal yang nggak mungkin terjadi. Sehingga saya sih setuju dengan yang dikatakan oleh opung Benny, nggak ada hubungan itu, dan kayaknya mereka juga nggak berjodoh. Dan kalaupun iya, ini akan ada permasalahan adat agama yang akan mencuat jika mereka akan memaksakan hubungan ini akan ada. Dan kita akan lihat lagi bahwa saat mereka nanti akan bersama, the full, kebalik lagi di sini, kalau saya pikir sih mereka berdua ini nggak akan memiliki keturunan. Kalau mereka akan bersama sekalipun, tidak akan memiliki anak saat mereka bersama. Ini kata kartu saya. Sehingga kalau nggak memiliki anak, pernikahan ini akan menuju kemana dan untuk apa? Sehingga saya pikir sih, ya ini adalah satu hal yang sangat sayang. Ganteng, cantik, terus bareng, tapi kalau nggak ada keturunan kan harusnya kan keturunannya cantik dan ganteng lagi. Sehingga kalau saya lihat di sini kan Ijong sendiri memiliki anak lumayan banyak, 3 anak, dan Ririn Dwi Ariyanti pun kalau nggak salah 3 juga ya. Sehingga mereka yang subur ini kalau bersama nggak punya anak ini aneh loh. Tapi ya mungkin saja terjadi kalau ternyata memang nggak ada satu upaya yang akan bisa dijodohkan di antara mereka berdua. Sehingga kalau memang ini yang dikatakan oleh orang, yang diharapkan, yang ditakutkan untuk terjadi, kayaknya sih enggak ya. Cinta lokasi dan sebagainya, kalaupun dipaksakan akan berakhir nggak baik. Nah, kita akan lihat lagi nanti akan seperti apa. Ini akan dapat kartu The Knight of Wands, tapi kebalik juga. Sehingga kalau boleh saya artikan, akan ada permasalahan dalam pernikahan mereka. Dan ini juga akan masalah yang berhubungan dengan mungkin perekonomian ya. Karena masa depan mereka ini kan dua-duanya ini latar belakangnya pemain sinetron, mereka bareng. Walaupun mungkin dipikir mereka ini berdua cocok karena mereka berdua saling mengetahui latar belakang pekerjaan masing-masing yang sama kebetulan. Tapi saya lihat di sini kok mereka ini akan ada masalah keuangan. Sehingga harapannya sih karena ini nggak mungkin bisa bareng. Kalau saya pikir sih ini nggak hoki, sehingga mendingan jangan deh. Dan kita akan lihat lagi di pernikahan ini nanti akan terlalu banyak orang yang ikut campur.
akan terlalu banyak pihak yang akan into di sini. Sehingga kalau dilihat lagi, pernikahan yang sejatinya ini adalah dua orang sosok manusia yang akan saling bertemu menjadi satu pasang, dan kebahagiaan adalah diawali dari mereka berdua dahulu. Ini di awal akan banyak orang yang ikut campur. Sehingga kalau ini terjadi, saya pikir sih ini juga akan susah. Ikut campur itu juga artinya mungkin netizen akan ikut komentar yang saya nggak tahu ya, ada nggak ya pasangan yang tadinya itu akhirnya menikah dengan selingkuhannya. Ini sesuatu yang kalau saya pikir sih nggak baik dan akan meninggalkan satu hal yang nggak baik pula. Sehingga kembali lagi di sini, kalau dilihat kok udah 5 kartu keluar belum ada satu kecocokan, sehingga kalau di kartu kelima ini tadi saya lihat begini, saya pikir sih nggak ada jodoh. Sehingga orang-orang yang beranggapan kalau mereka ini jatuh cinta di lokasi dan sebagainya, ya cukup nikmati mereka di layar kaca. Karena kalau mereka mencoba peruntungan mereka di luar layar kaca untuk bersama, silahkan nonton video ini mungkin 5-6 tahun lagi, atau kalau nggak pun pernikahannya kayaknya nggak akan selama itu. Dan kita akan lihat lagi kalau di sini bahwa nantinya ini akan muncul sebuah kalau dibilang itu mereka nanti saat mereka ini maksain bersama, mereka akan sadar kalau mereka ini not into each other gitu loh. Jadi kayaknya nanti kalau memang ini dipaksakan, pernikahannya juga nggak akan lama, akan terjadi sesuatu yang akan memisahkan mereka apapun itu. Dan kenapa kalau ini harus dipaksakan untuk terjadi padahal mereka sudah gagal di pernikahan sebelumnya? Sehingga kalau saya pikir sih mendingan jangan dijodoh-jodohin karena mereka berdua ini nggak jodoh. Nah kalau udah 6 kartu begini, saya yakin mereka nggak berjodoh. Ya jodohnya cuma di layar kaca atau di mata sutradara dan para penikmat sinetron yang ada saja. Apa yang ingin dikatakan di sini adalah sebaiknya mereka ini fokus kepada keluarga masing-masing. Kalau memang ini sudah nggak cocok, ya apa yang harus dilakukan. Kalau memang ternyata harus berpisah, ya kesepakatan apa yang muncul. Jangan libatkan orang-orang yang lain, jangan libatkan pihak ketiga dan yang lain-lain untuk ada di sini. Selesaikan karena kita tidak ingin terjadi penyesalan saat sesuatu yang terjadi ini tadi hanya karena sebuah anggapan dari orang yang lainnya. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang ada saat ini itu adalah terlalu fokus kepada hal yang negatif. Nah, kita ketahui mereka berdua ini kan umurnya 35 sama 39 kalau nggak salah. Mereka ini kan beken di sinetronnya itu kan sekitar 10-12 tahun yang lalu. Kalaupun sekarang ini mereka muncul, ya peran mereka bukan sebagai anak muda lagi, tapi sebagai om dan tante ya saya pikir. Sehingga kalau mereka ini mungkin beranggapan bahwa dengan perubahan ini, mungkin kan pertanyaannya lah, kalau mereka memang nggak mesra, kenapa kok perpisahannya baru sekarang? Nah, yang ditakutkan di sini adalah sebuah ilusi bahwa mereka ini akan main sinetron dan kembali lagi seperti dulu lagi, akan jaya seperti itu. Yang saya katakan bahwa hati-hati dengan ilusi seperti ini. Bisa saja sekarang memikirkan untuk pisah karena ada pemasukan setiap hari, dipakai lagi TV dan sebagainya. Ingat, ini adalah sebuah false assumption. Saya pikir apapun ini tadi, ini adalah sesuatu yang harus dihitung lagi ke depannya. Jangan berdasarkan fakta di masa lalu di mana setelah sinetron ini akan dapat ini. Enggak, karena karena dekade sekarang ini beda dengan dulu. Sinetron ini duitnya nggak sebanyak dulu lagi, dan mereka juga tahu seharusnya mereka dibayar jauh lebih rendah dibandingkan dahulu. Sehingga dipikir baik-baik kalau ternyata mau berpisah, dan berpikir kalau ternyata setelah ini jalannya akan baik-baik saja. Hati-hati, ini adalah false assumption. Sehingga kalau saya lihat, jika mereka di sini melihat dengan lebih teliti lagi, kesuksesan mereka itu adalah karena keluarga mereka. Hoki dan rezeki mereka itu ada karena family mereka bersama. Sehingga kalau saya boleh bilang, saat mereka nanti bercerai, saya pikir sih pundi-pundinya akan jauh berkurang. Hoki mereka akan jauh lebih kecil. Apalagi dengan kenyataan bahwa mereka akan meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil ini. Dan ada jiwa-jiwa yang masih kecil ini yang akan sangat kehilangan orang tuanya. Saya sih nggak bayangin perasaan bersalahnya. Banyak energi negatif yang akan muncul. Dan kalau dianggap perceraian ini adalah jalan utama, coba dipikirin lagi deh. Akan banyak jiwa yang seharusnya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik bersama kedua orang tua kandung mereka, hanya demi perpisahan yang harus dilakukan. Akhirnya ini terjadi dan mereka akan hidup, kalau tidak dengan single parent, mereka akan ketemu dengan orang tua tiri yang tidak tahu akan bisa menyayangi mereka atau tidak. Sehingga kalau boleh saya katakan, coba pikirkan, karena kartu ini menunjukkan jika mereka memaksakan untuk berpisah, hoki mereka akan jatuh. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tapi yuk kita akan lihat lagi ramalan ini 1, 2, 3 tahun setelah mereka benar-benar berpisah. Dan kalau mereka nekat bersama, itu akan lebih parah lagi. Ini sih yang saya lihat. Dan kalau seperti itu, kartu yang terakhir saya lihat di sini adalah
mendingan mereka kembali. Ini adalah kembalinya mereka. Saat ini mereka berpikir untuk berpisah. Dan apapun permasalahannya, saya pikir sih ini bisa diselesaikan. Apapun itu yang dikatakan oleh Om Benny, apapun yang terjadi dengan semua keluarganya, ini bisa dimaafkan dan coba untuk dimediasi. Kembali lagi di sini, kasihan anak-anak kalian. Ini satu hal yang sangat saya tekankan. Bahwa orang, kalau saya pikir hidup di Jakarta ini berpikir bahwa dengan semua kecanggihan yang ada, dengan semua kehidupan dan semua possibility yang ada, mereka berpikir bahwa oh, it's okay kok, saya bisa membesarkan anak saya. Ini akan bisa diasuh oleh orang tua saya, oleh pembantu saya, diantar oleh sopir. Tapi ingat, cinta sejati dari orang tua kandung itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga. Sehingga kalau melihat semua kartu yang saya lihat ini tadi, jangankan untuk dua orang ini bersama, ini akan apes banget. Mereka berpisah dengan pasangan mereka saja, ini akan berakhir dengan sesuatu yang unfortunate. Sehingga kalau boleh saya sarankan, coba untuk dimediasi. Kalau memang mungkin ada jalan untuk kembali, silakan untuk kembali. Karena ini adalah jalan yang terbaik untuk kebahagiaan anak yang paling hakiki. Dan untuk kalian semua yang terjerat dan sedang di kasus yang semacam ini, silahkan hubungi saya. Kita akan ngobrol, saya bukakan kartunya. Siapa tahu kalian tidak harus untuk pergi. Siapa tahu masih ada jalan untuk kembali. Dan siapa tahu kalian masih akan tetap bersama keluarga yang kalian sayangi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.